para hadirin subhanahu wa ta'ala, wabil khusus Ustadzuna Ustadz Said Muhammad Basalamah, Abu Bakar Basalamah, dan para masyayikh yang lainnya, para asatidz, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala memberikan panjang umur, sehat wal afiah, dan mendapat keberkahan daripada beliau-beliau dan manfaat daripada beliau-beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. A'zamul ni'mah, paling besarnya nikmat kita sebagai orang yang beriman, orang yang muslim, mukmin, dan juga kita dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk mengambil daripada warisan yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu daripada yang dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari, ilmu yang kita dapat yang dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan kecerahan, keterangan dalam hati kita, petunjuk dalam hati kita, sehingga kita bisa berkumpul dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sekarang biasa kita membaca daripada nasihat atau kalam orang soleh, orang waliullah, kekasih Allah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya namanya Nashihah Diniyah, nasihat-nasihat yang berhubungan dengan agama. Beliau di sini menasihati kita adalah masih pembahasan masalah sholat. Beliau mengatakan termasuk al-muhafadhah ala sholah, kita menjaga sholat kita, diantaranya beliau mengatakan kamalu toharoh, sempurnanya kita dalam bersuci, dan hati-hati benar-benar memperhatikan dalam kesucian. Dalam apa? Fil badani wa thawbi wal makan, dalam badan kita, baju kita, dan tempat yang kita sholatin ya. Nah ini sangat penting sekali ya, bahkan ini termasuk syurut sihatus sholah, syarat sahnya sholat adalah toharatu minal hadatsain, suci dari dua hadas ya. Toharatu minal hadatsain wa juga tohara minan najas ya, tohara dari dua hadas, hadas kecil maupun hadas besar, dan juga termasuk tohara minan najas, daripada kena najis ya. Kalau apabila di badan kita atau di baju kita atau di tempat yang kita sholati ada najisnya, maka sholat kita tidak akan sah ya, tidak sah. Maka Abdul Haddad termasuk menjaga menjalankan sholat adalah kita harus memperhatikan, benar-benar perhatikan badan kita, baju kita yang kita pakai ya, baju termasuk sorban ya kan, peci itu termasuk baju yang dipakai, itu termasuk baju. Sorban kalau dibawa termasuk baju, tapi kalau ditaruh bukan termasuk baju. Artinya apa? Kalau sorban seumpama ada najisnya, kita taruh asal tidak disentuh tidak masalah. Artinya sholat kita tetap sah ya. Jadi yang harus syaratnya suci adalah sesuatu yang dipakai ya, baju ya, sarung atau celana, terus sorban atau peci, atau sesuatu yang dibawa dalam dompet kita, mungkin ya dompet kita tadi yang bawa sesuatu yang najis. Ini yang dibawa jangan sampai ada yang najis ya. Itu termasuk semua baju ya. Badan udah jelas ya, badan kita. Tempat sholat adalah tempat yang kita temui ya, yang kita sentuh, yang tidak disentuh tidak termasuk tempat sholat ya. Jadi seumpama ada kotoran tai cecak seumpama depan kita najis kan, jangan kita sampai kita sentuh, kita hindari saja, maka sholat kita sah ya, sholat kita sah. Tapi kalau sampai kita sentuh berarti kita menyentuh najis dan tidak sah sholat kita ya. Dihindari ya, setelah dihindari, setelah selesai sholat diambil, bersih nanti ya, diambil. Kalau masih basah ya harus disiram dengan air ya. Walaupun udah kering ya, kadang kalau udah kering mungkin sebelumnya meresap ya, itu tetap harus dianjurkan kalau bisa disiram dengan air ya, karena pertama kotoran jatuh kan mesti basah dulu baru kering ya kan. Walaupun kita ngambilnya sudah kering ya, memang udah kering, tapi kan mungkin sebelumnya basah, nempel di
di kain di karpetnya, maka paling tidak harus disiram dengan air walaupun sedikit ya. Ini termasuk kita menjaga kesempurnaan sholat kita, yaitu qatul hadat, menjaga kesucian ya, kesucian dalam tadi badan kita, baju kita dan tempat kita. Dan juga Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, at-tahur miftahu sholah ya. At-tahur miftahu sholah. Suci adalah kunci kita masuk ke sholat ya. Artinya suci dari dua hadas ya, hadas kecil maupun hadas besar, dan juga suci daripada najis itu adalah kunci kita untuk masuk sholat. Artinya apa? Kalau tidak memenuhi syarat tersebut, maka sholat kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sah oleh syariatnya. Dan juga di sana menyebutkan at-tahur syatrul iman ya. Kesucian itu adalah syatrul iman, sebagian daripada iman kita. Dan juga beliau mengatakan juga di sini termasuk menjaga kita sholat adalah isbaghul wudu ya. Isbagh di sini menyempurnakan wudu, yaitu taslithuhu ya. 3 kali ya. Sunnah ya, ini termasuk sunnah dalam wudu ya. Basuhan kita disunahkan 3 kali ya. Basuh wajah 3 kali ya, tangan 3 kali ya, ngusap rambut 3 kali, kumur 3 kali ya, semua disunahkan 3 kali ya. Dalam basuhan yang wajib ya, furudul wudu, atau dalam basuhan yang sunnah disunahkan 3 kali. Tapi di sini min ghairi waswasatin wala israf. Ini perlu digarisbawahi, tanpa kita waswas atau berlebihan dalam menggunakan air. Kenapa kok beliau mengatakan begitu? Ya karena di sini fa innal waswasata fit thahara wa shalah min amali syaitan. Kata Abdul Haddad, orang kalau udah ragu-ragu di dalam bersuci atau dalam sholat, maka itu min amali syaitan, itu adalah perbuatan atau tipu daya syaitan menggoda kita biar waswas ya. Jangan sampai waswas ya. Yulabisu bi alaman qalla ilmu dhi'fu aklihi. Kata beliau, syaitan itu ya mewaswasi orang yang qalla ilmuhu, sedikit ilmunya dan lemah pikirannya, sehingga dia waswas ya. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan al waswasatu min jahlin bisunnati aw khabalin fil aql. Sebagian ulama mengatakan orang yang waswas itu karena kebodohan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW, atau al khabal fil aql, ada kekurangan dalam akalnya. Maka jangan waswas, harus yakin ya. Kita harus yakin. Nah, tadi tidak boleh waswas atau israf ya. Karena israf ini bisa dihukumi haram ya. Dihukumi haram kalau itu malul mauquf ya. Kalau itu harta wakaf ya, seperti mungkin di masjid ya, airnya itu air wakaf ya mungkin, maka tidak boleh kita lebih dari basuhan ketiga ya, bisa haram, haram. Tapi kalau di rumah kita lebih dari 3 makruh. Karena apa? Di rumah kita airnya air milik kita sendiri, terserah itu mau dibuang-buang terserah, tapi hukumnya makruh. Tapi kalau air masjid, air wakaf, tidak boleh Anda membasuh lebih dari 3, tidak boleh. Hanya sunnahnya 3. Lebih dari itu bukan makruh lagi, tapi haram. Karena apa? Malul mauquf, harta wakaf ya. Dan juga kerannya tidak boleh dibuka besar ya, berlebihan, gede men. Ya, wudu kayak kena adus. Ini tidak boleh. Ini juga haram ya. Jadi dibukanya secukupnya. Kadang orang kan kalau mau wudu dibuka besar, akhirnya banyak kebuangnya daripada dipakainya. Ini harus diperhatikan masalah hal tersebut ya, masalah harta wakaf ya, harta wakaf. Kecuali kalau di rumah kita ya, tadi kalau dibuka kerannya besar berlebihan, kita airnya kebuang banyak, itu hukumnya makruh saja, tapi tidak dosa, suatu hal yang kurang baik. Nah, ini pentingnya kita sebagai orang mukmin ya untuk toharoh ya, untuk dalam suci ya, khususnya tadi dalam sholat. Dan juga kita dianjurkan kalau bisa di luar sholat, dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk supaya bersuci. Artinya selalu dalam keadaan wudu ya, selalu dalam keadaan wudu. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Taala kepada Musa, Allah Taala pernah mengatakan dari Musa, "Idza asobatka musibatun wa anta ala ghairi taharatin fala tamlumanna illa nafsak." Allah Taala berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, kalau kamu kena musibah dan kamu tidak dalam keadaan toharoh,
dalam keadaan suci, artinya dalam keadaan berwudu ya, atau dalam keadaan junub lah, kamu belum mandi wajib. Fala talumanna illa nafsak, jangan kamu salahkan kecuali diri kamu sendiri ya. Diri kamu sendiri. Artinya apa? Bisa kemungkinan orang kena musibah karena sebab apa? Sebab dirinya tidak dalam keadaan suci. Makanya termasuk yang bentengin diri kita ya. Membentengi kita dari musibah apapun, yaitu tadi dalam keadaan suci. Ya, pengen selamat dari penyakit, dari musibah apa ya. Selalu dalam keadaan suci, berwudu. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bi anna man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a kharajat min jami'i khatayahu min a'dhahi wa dakhala fi shalah naqiyan minadz dzunub. Barang siapa yang telah berwudu dan ahsanal wudu ya, menyempurnakan wudunya. Di sini ahsanal wudu ulama mengatakan apa menyempurnakan wudu maksudnya dengan sunah-sunahnya ya. Dengan sunahnya. Kharajat jami'u khatayahu min a'dhahi. Ya, keluar seluruh kejelekan-kejelekannya ya, dosa-dosanya dia akan runtuh dari anggota badannya dia. Wa dakhala fi shalah naqiyan minadz dzunub, sehingga dia masuk salat dalam keadaan suci dari dosa-dosa. Makanya itu dianjurkan oleh syariat kita sebelum sholat dianjurkan untuk bersuci, yaitu wudu ya. Biar apa? Biar mensucikan diri kita dari dosa-dosa sehingga kita masuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Nah, di sini sebagian ulama menyebutkan dosa apa nih? Apakah dosa besar termasuk dihapus? Ada yang mengatakan enggak, dosa kecil ya. Dosa besar tidak akan dihapus sampai Anda benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa kecil mungkin dihapus, tapi dosa besar tidak akan dihapus sampai Anda benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau sini menasihati kita ya, termasuk kita menjaga kepada sholat kita ya, itu adalah al-mubaddarah biha fi awali waktiha ya. Kita tadi pertama untuk menjaga selalu kesucian ya, artinya kesucian dalam diri kita ya, badan kita, baju kita atau tempat untuk ibadah ya. Yang kedua adalah kita bersegera untuk menjalankan sholat di awal waktu ya. Ini termasuk kita benar-benar memperhatikan rukun Islam yang kedua, sholat, yaitu apa? Dengan perhatiannya kita termasuk adalah dengan cara tadi sholat di awal waktu. Kenapa? Wa dzalika fadlun adim, karena itu adalah keutamaan yang luar biasa kalau kita bisa sholat di awal waktu. Wa huwa dalil ala mahabbatillah, itu menunjukkan kita ini benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alal musarrah fi mardati wa muhabbati, tunjukkan kita ini pengen cepet-cepet biar apa? Mendapat ridhonya Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti ya, seorang hamba kalau benar pengen dicintai Allah, cinta dengan Allah, pengen kebaikan, ketika dikumandangkan azan salat, berarti di situ kita apa? Langsung menjalankan salat. Makanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, awalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah. Ya, awal waktu dalam sholat kita akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul waqti, kita sholat di akhir waktu ya, afullah, Allah taala memaafkan. Artinya kalau kita sholat di akhir waktu masih tetap sholat kita ya sah-sah saja, enggak masalah ya. Di akhir waktu Allah taala akan memaafkan kata Allah taala maha memaafkan kita ya, dimaafkan artinya sah. Tapi kalau sampai keluar waktunya, naudzubillah min dzalik, maka hukumnya dosa ya, hukumnya haram. Dan juga wa innal abda la yusalli salata wa lam yukhrij min waqtiha wa lam afatu min awal waqti khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Seorang hamba kalau sudah salat di tepat waktu ya, tepat waktunya ya, itu kata Nabi Muhammad SAW, khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seisi. Anda sedekah dunia dan seisinya, itu lebih baik salat awal waktu daripada Anda sedekah sebesar dunia dan seisi. Dengan seisi ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa salat di awal waktu ya, di awal waktu. Makanya kalau kita lihat di kota Hadramut, di Yaman, di Saudi, negeri Arab ya, kalau sudah memandang azan semua toko ditutup ya. Semua toko tuh langsung Allahu Akbar tutup. Salat jamaah semua tutup. Hatta ada pembeli, maaf nggak bisa, saya mau salat dulu, tutup. Kalau eman ya, gue sholat jamaah bisa nyusul ya, kira ada pelanggan ya enggak.
Itu pentingnya karena memperhatikan pentingnya sholat di awal waktu dan berjamaah. Di sini beliau mengatakan wa qabihun bil mu'mini ayadkhula alai waktu sholatihi wa huwa ala syughli min ashghali dunya fala yatrukuhu. Ya, sungguh sangat jelek seorang mukmin ya ketika masuk waktu sholatnya dia masih sibuk urusan dunia kata beliau ya. Urusan dunia ya, tidak menjalankan kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan kepada dia ya, ini suatu hal yang azmul ghuflah. Ini orang yang suatu kelalaian yang luar biasa kata beliau. Wakilatul ma'rifah billah, ini termasuk orang yang sedikit pengetahuan kepada Allah sangat sedikit sekali. Wa dha'fir raghbah fil akhirah, berarti orang ini raghbah fil akhirahnya, kemauan ke akhiratnya sedikit sekali ya, sedikit sekali. Ini berarti luar biasa ya. Kalau orang sudah menjaga sholat di awal waktu, berarti ini suatu kedudukan, kemuliaan yang luar biasa. Berarti ada kesemangatan, kecintaan kepada Allah dan ingat kepada Allah ya, mengetahui Allah dan keinginan kepada akhirat. Karena apa? Kebalikannya, kalau orang sudah sholat mengundur-undur sholat, nanti aja itu berarti apa? Azmul ghuflah, ya, lupa kepada Allah, sedikit mengenal Allah dan keinginan ke akhirat sedikit. Beliau mengatakan wa amma ta'khirus shalah hatta yukhriju waqtaha. Adapun orang yang mengundur salat sampai keluar waktunya. Au yaqa'u ba'dha kharijahu, atau sebagian salatnya di luar waktu salat, fa ghairu jaiz, tidak boleh ini hukumnya. Wa fi itsmun, ini termasuk dosa ya. Kadang orang salat ya, sebagian udah dapat 2 rakaat, mama salat zuhur udah dapat 2 rakaat, masuk azan asar, berarti kan 2 rakaat masuk di waktu zuhur, 2 rakaat masuk di waktu asar, separuh ya. Ini termasuk dosa ya. Dosa, tidak boleh, hukumnya haram ya, kecuali ada uzur ya. Ada uzur mungkin lain lagi ya. Uzur termasuk ulama menyebutkan uzur ya, sholat nom, tidur ya, karena tidur atau nisyan atau lupa ya. Ini lupa atau tidur itu dimaafkan oleh syariat ya, dimaafkan oleh syariat. Anda tidur kebablasan, ya Allah saya belum sholat duhur, maka boleh Anda sholat duhur, tetap harus sholat. Kadang orang tidak paham ya Allah saya belum sholat duhur, lewat waktunya, ya wis lah, gampang wis ya. Ada yang begitu ya, tanya Bibi nih kalau udah sholat apa perlu diqodho, apa enggak perlu diqodho? Ya tetap harus diqodho walaupun waktunya sudah lewat ya, walaupun sudah lewat harus tetap diqodho ya, langsung. Makanya qodho itu ada 2, ada qodho fori, ada qodho ajili ya. Artinya fori itu harus langsung dilaksanakan, tidak boleh diundur-undur. Ada qodho nanti ya, kayak orang meninggalkan puasa ya, tidak puasa karena sengaja dibatalkan, dosa ya. Mungkin tidak puasa terus makan saya batalkan puasa saya, ini dosa kan. Meninggalkan puasanya karena dia berbuat dosa ya, bukan karena uzur, maka qodhonya fori, harus secepat mungkin, tidak boleh diundur, nanti gampang puasanya nanti aja. Ini semakin dia mengundur semakin berdosa ya. Tapi kalau dia meninggalkan puasa karena ada uzur, nah, maka boleh qodhonya kapan saja selagi tidak masuk bulan Ramadan selanjutnya. Tapi kalau sampai masuk Ramadan selanjutnya dia belum qodho puasa, maka wajib kena kena fidyah ya, kena denda ya. Kena denda ya, setiap hari satu mud. Setiap hari 1 mud. Ini banyak orang tidak paham ya, masalah qodho puasa belum dibayar, masuk bulan Ramadan lagi ya, dia belum bayar puasanya, ini ada dendanya ya. Ini harus diperhatikan, banyak orang tidak paham. Kadang sampai utang puasa mama 10 hari belum bayar puasa, masuk Ramadan lagi, berarti denda setiap hari 1 mud kali 10, masuk Ramadan selanjutnya kali lagi 10 lah, sudah kali terus gitu. Harus denda itu harus dibayar. Ini secara hukum syariat harus dibayar. Di samping dia wajib qodho puasa dan juga harus bayar denda 1 mud beras ya. 1 mud itu kurang lebih 7,5 gram ya. 7,5 on ya, 7,5 on lebih ya. Itu juga sini beliau menyebutkan wal adzan wal iqamah min sya'ri shalah tata'aqqadul mahfudhu 'alaiha fa fiha ma tadrul syaitan ya. Dan juga azan
dan qomat ya, hukumnya sunnah, termasuk syiar Islam, syiarnya sholat, maka harus diperhatikan juga untuk menjaga adzan dan qomat. Ya, alhamdulillah, masya Allah, ya, pasti setiap masjid sholat ya pasti ada adzan dan qomat. Qomatnya tidak ada yang tinggalkan, tidak ada masjid, tidak ada adzan, ada qomat, ada. Pasti semuanya adzan dan qomat, alhamdulillah. Fiha tardu syaiton. Apa manfaat daripada adzan qomat? Tardu syaiton, untuk mengusir setan. Liqauli Rasulullah, idza nudiya lis-sholati adbaru syaiton. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya, kalau dikumandangkan azan salat, adbaru syaiton, setan lah lari. Ya, makanya kalau wong ning ana azan melayu berarti sulure setan. Melayu, ana azan melayu. Nauzubillah. Dan juga di sini beliau menyebutkan termasuk kita menjaga salat kita adalah husnul khusyuk. Husnul khusyuk ya, kita benar-benar khusyuk dalam salat kita. Hudurul qalbi ya, hadirnya hati kita. Wa tadabburul qiraah, memperhatikan bacaan-bacaan yang kita baca ya. Kita baca apa kita perhatikan ya. Wa fahmu ma'aniha, termasuk memahami arti yang kita baca kalau bisa ya. Arti daripada yang kita baca. Wa istisyarul khudu, merasakan khudu ya, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Indar ruku', ketika kita ruku', wa sujud, ketika kita sujud ya. Wa imlaul qalbi, memenuhkan hati kita bi ta'zimillah, mengagungkan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah ketika kita takbir Allahu Akbar. Di situ kita benar-benar memuliakan, mengagungkan Allah maha besar. Yang artinya Allah maha. Jadi benar-benar kita ketika takbir di situ hati kita penuhkan hati kita dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjauhi daripada berpikir ya, pemikiran-pemikiran atau lintasan-lintasan di hati kita yang bisa mengganggu salat kita ya. Dianjurkan untuk menjauhkan ya, kadang wong salat ya, pas sholat ya maklum lah, anak tagihan utangnya boleh mikirin utangnya turun dibayar ya Allah, kapan ya Allah kayak aku utangnya bisa dibayar. Namanya manusia ini Abdul Haddad, kalau bisa jangan Anda pas sholat berpikir sesuatu yang di luar urusan sholat ya. Khawatir atau dalam hati kita ya yang terlintas dalam hati kita ya, pikiran dan hati sama biasanya mikir sesuatu. Kadang kita sholat tapi hati kita ada pemikiran, ada kita seakan-akan bukan dalam sholat ya. Kita jalan-jalan di mana atau mikirin apa, kita posisi kita di mana. Jasadnya kita dalam sholat tapi rohnya kita tidak dalam sholat. Seakan-akan kita berjalan-jalan. Beliau mengatakan fa inna shalah ma'al ghaflah wa adamul khusyu' wal khudur la hasila laha wa la naf'a fiha. Orang salat bersama kita lupa kepada Allah dan tidak khusyuk atau hadir bersama Allah, la hasila laha wa la naf'a fiha. Tidak ada hasilnya. Tidak menghasilkan. La naf'a fiha. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada hasilnya. Nah, kalau memang dalam hukum fikih sholat yang kita kerjakan walaupun tidak khusyuk ya, tidak hadir, sah sholatnya sah. Kewajiban Anda gugur memang, kewajiban tidak dosa Anda, tapi tidak ada manfaatnya, kosongan ya. Namanya kosongan ya. Gelem sampai di celengan langkai sini, gelem celengan tapi kok dibuka kosong kan ya kan. Ya, jadi sholatnya Anda kalau tidak khusyuk berarti sholatnya Anda kosong, tidak ada manfaatnya. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah kejelekan atau kemungkaran. Nah, sholat yang bagaimana? Ya, sholat yang khusyuk tadi ya. Sholat yang Allah khusyuk, manfaatnya apa? Bisa mencegah kejelekan atau kemungkaran. Tapi kalau sholatnya tidak khusyuk ya, gampang maksiat, gampang berbuat sesuatu yang mau. Kenapa? Karena sholatnya tidak khusyuk, tidak ada manfaatnya ya, tidak ada manfaat. Maka Imam Hasan Basri mengatakan kullu sholatin la yahduru fihal qalbu fahyalal uqubati asra'u. Kata Imam Hasan Basri, setiap sholat yang tidak hadir hati kita, tidak khusyuk, fahyalal uqubati asra', malah bisa kita mendapat hukuman dari Allah lebih cepat kata. Dapat ukubahnya lebih cepat.
dapat musibahnya lebih cepat ya. Makanya ibaratnya orang itu menyepelekan Allah. Kita menghadap Allah tapi kok kita kosong, tidak khusyuk dengan Allah ya. Tidak benar-benar menghadap kepada, malah takutkan Anda dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau pertanyaan lebih kalau saya tidak bisa khusyuk, lebih baik nggak usah sholat wis ya, daripada saya tidak bisa khusyuk nanti dapat hukuman dari Allah ya. Anda kalau nggak sholat tambah dapat hukuman berat lagi ya, dapat dosa. Makanya itu orang khusyuk memang tidak bisa lah langsung kita khusyuk 100% ya, tidak bisa ya. Dengan bertahap ya, kita khusyuk dengan bertahap. Kadang kita ya namanya manusia pasti digoda oleh syaitan. Ketika kita takbir ya Allahu Akbar masuk dalam sholat kita pengen khusyuk tapi nanti ada bisikan ya, ingetin utang lah, inilah itulah, anak kita lah, kita belum belanja, belum ini. Selalu ada pikiran-pikiran yang masuk kepada diri kita. Itu semua dihilangkan. Kalau bisa jangan tetap kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ilam tarahu fa innahu yarak ya, termasuk ihsan ya. Maqamul ihsan dalam salat, fa ilam tarahu fa innahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah seakan-akan dalam salat atau Allah melihat kamu, berarti Allah sedang melihat saya gitu loh. Kalau Anda dilihat guru Anda mama ya, guru pasti Anda tingkah lakunya beda ya. Wah, guru saya lagi melihat nih. Saya biar kelihatan semangat. Ya gitu juga Anda ketika salat seakan-akan Anda dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Salatnya Anda dalam keadaan khusyuk. Dan juga di sini ceritakan bahwasanya ada cerita orang soleh, ulama besar dari orang soleh, mereka ketika sholat ya, ketika sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian datanglah burung ya, burung datang di kepala mereka. Ya, sedangkan beliau orang soleh tadi masih dalam keadaan berdiri dalam sholat atau dalam keadaan sujud ya, dalam keadaan sujud. Bahkan burungnya pun ya, saking karena tenangnya orang soleh tadi, khusyuknya dalam sholat, sampai burungnya merasa tenang dalam dirinya orang soleh tidak terbang ya, diam lama ya. Jadi dia sholat, burung di atas kepalanya itu bisa diam lah, atau dalam keadaan sujud burungnya nempel di dalam orang yang ibadah tadi, sholat tadi sampai lama. Karena ya sabu, burung tadi menganggap ini adalah suatu benda mati. Ya. Benda mati pernah gerak enggak? Enggak pernah gerak. Makanya kalau burung nempel di suatu benda mati bisa. Tapi kalau digerakkan sedikit langsung terbang. Nah, ini burung ini bisa tetap lama. Kenapa? Karena khusyuknya orang wali tadi, orang yang ahli ibadah tadi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kayak benda mati. Dan juga bukan hanya khusyuk juga ya, wa tulul qiyami wa sujudihi. Mereka kalau ibadah tulul qiyam ya, berdirinya lama ya. Jadi lama. Makanya mereka kalau banyakkan ulama itu kalau sholat itu mesti yang dibaca bukan surat-surat yang pendek ya. Kalau kita kan paling surat yang paling pendek, inna a'tainakal kautsar har ya, langsung Allahu akbar ya. Kalau orang-orang ulama kita cari surat yang panjang. Kalau sholat tuh berdiri itu sampai berjam-jam ya. Kadang baca 1 juz, ada yang 2 juz, ada sampai menghatam Al-Quran. Setiap rakaat 1 kali hatam Al-Quran. Ya. Dan juga pernah kejadian di Basrah ya. Di Basrah itu tembok di di masjid saka masjid pernah roboh ya, jatuhan dan suaranya dentumannya besar banget sampai pasar dekat situ kedengaran suara robohnya tadi ya, pondasi saka tadi ya. Dan sebagian masih ada yang sholat dalam masjid tersebut, tapi yang sholat di masjid tadi lam yashkur biha, dan merasakan sedikit pun daripada keruntuhan
runtuhan tadi. Karena mesti syiddat istighraqi fi shalah. Kenapa? Karena sudah istighraq. Ya, benar-benar mendalami khusyuk dalam sholatnya. Yang di pasar pada kedengaran pada kebingungan, yang di masjid tadi tidak kebingungan sedikit, bahkan tidak mendengar sama sekali. Kenapa? Karena khusyuk dalam sholatnya. Berat ya, ini makom yang sudah tinggi ya. Ini kalau kelas kita masih belum mampu ya bertahap ya. Kita kadang kalau sholat ya kupingnya masih buka ya enggak. Orang ngomong ya masih dengar, bahkan bisa memahami orang ngomong. Ini masih belum dianggap khusyuk ya, belum dianggap khusyuk. Sebagian ulama mengatakan kepada keluarganya dan anak-anaknya, kalau saya masuk sholat, faf'alu ma badalakum ya. Kamu mau berbuat apa saja terserah. Mau ngangkat suara, mau gurau terserah. Fa inilah lahasu bikum. Maka saya tidak akan merasakan sedikit pun, tidak akan mendengar sedikit pun. Ya terserah. Kalau saya sudah takbir Allahu Akbar masuk sholat, kamu berbuat apa aja, mau ketawa, mau angkat suara, terserah. Saya tidak akan merasakan sedikit pun. Ya. Kan rubbama yadrubuna biduf ya. Sebagian sampai nabuh gendang pun ya, ditabuh gendang sekeras apapun tidak bakal mendengarkan. Tidak bakal merasakan. Ini yang luar biasa ya, makom yang sangat tinggi. Karena apa? Istighraq. Tahu istighraq? Nah, istighraq itu sudah benar tenggelam ya. Orang kalau sudah tenggelam dalam khusyuk ya, itu tidak akan merasakan apapun ya, merasakan. Dan juga Imam Ali bin Husain radhiyallahu anhu, Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, ya ihtaraqo baitun, rumahnya Imam Ali pernah kebakaran. Ya. Wa wasajidun, dan beliau dalam keadaan sujud, maka dijuluki as-sajjad ya, dijuluki sajjad yang ahli sujud kepada Allah ya. Beliau salat setiap malam 1000 rakaat. Setiap malam salat 1000 rakaat Imam Ali Zainal Abidin, maka dijuluki as-sajjad, ahli sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Imam Ali ya, ketika rumahnya terbakar ya. Terbakar ya, manusia semuanya teriak ketakutan, api, wahai cucunya Rasulullah ya. Tapi Imam Ali falam yarfa' rasahu, dan ngangkat kepalanya sedikit, masih dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah selesai daripada salat, ya Imam Ali, ini api, kenapa Anda langsung pergi ya? Beliau menjawab alhatni anha narul ukhra. Kata beliau, gimana saya mau meninggalkan dari api yang di dunia sedangkan saya mau lari ke api neraka. Lebih baik saya tetap di api dunia daripada saya lari ke api neraka ya. Meninggalkan sholat maksudnya. Tetap ya, beliau dalam keadaan ini kelasnya aulia wassolihin ya. Mereka mungkin tidak sadar ya, makanya tadi dan merasakan kalau di situ ada api, karena apa? Khusyuk dengan Allah. Tapi kalau kelas kita ada musibah begitu ya, sebaiknya kita menyelamatkan diri kita ya, wajib ya, menyelamatkan nafas, menyelamatkan jiwa, itu hukumnya wajib. Sholat juga wajib, cuman sholat Anda boleh dibatalkan karena apa? Untuk menyelamatkan jiwa Anda ya. Jangan ketika sholat ada gempa bumi mau keruntuhan, ada orang apa mati nih dalam keadaan sholat. Wah, ini enggak benar, ini namanya bunuh diri Anda, maksiat ya. Bukannya husnul khotimah, akhirnya su'ul khotimah. Salah caranya, bukan begitu. Karena Anda dalam keadaan sadar, kecuali Anda wali ya. Ketika sholat gempa enggak kerasa gempa, terus kejatuhan meninggal dunia, itu lain lagi itu. Tapi kalau Anda tahu ini ada gempa dan bisa kejatuhan, keruntuhan dan Anda bisa meninggal dunia, Anda wajib batalkan sholat Anda, pergi menjauh biar tidak kena musibah. Paham ya? Ya, itu kadang nyebar di waktu itu di media sosial ya, sholat gempa tetap aja sholat ya. Kalau bisa membahayakan dia, lebih baik wajib akan menghindari tempat tersebut. Dan juga diceritakan bahwasanya seseorang mencuri daripada kudanya Imam Rabi' bin Khaisam ya. Dan beliau masih dalam keadaan sholat dicolong ya, kudanya dicuri ya.
Wah, orang-orang pada kebingungan. Wah, ada maling, nyuri kudanya dia. Beliau tetap khusyuk dalam sholatnya. Selesai sholat ditanyai oleh masyarakat, wahai Imam Rabi bin Khaitham, ya, kuda Anda dicuri dalam keadaan sholat. Kata beliau, sudah biarkan saja. Karena sholat ya habbu lil farad. Kata beliau, sholatku lebih saya cintai daripada kuda saya. Saya lebih suka sholat daripada kuda saya. Wa minhu fihil. Kalau begitu saya sudah halalkan saja. Saya halalkan kudanya buat pencuri tadi makan halal uang saya tidak haram. Ya, inilah kelasnya aulia wa sholih. Ya, kalau kita ya cuma sebenarnya kalau dalam hukum fikih harta kita dicuri kita boleh ngejar. Seumpama nih sholat ada mau nyuri sandal kita, ya nyuri sandal kita kejar boleh. Sholatnya tidak batal. Gerakan banyak tapi tidak membatalkan sholat ketika menjaga harta kita, ya, boleh kita itu dalam hukum fikih, itu secara hukum fikih. Tapi hukum tasawuf ini namanya tasawuf ya. Hukum tasawuf ya kita lebih mengutamakan sholat daripada harta kita. Ya terserah, Anda memilih yang mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan keberkahan dalam hidup kita, dalam umur kita, dalam istiqomah salat 5 waktu, menjaga 5 waktu, dan juga mendapat daripada nur Nabi Muhammad SAW, dan juga dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, diampuni semua dosa-dosa kita, dikabulkan semua hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirah, dibersihkan hati kita, dibersihkan jasad kita semuanya dari semua dosa-dosa, dan sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin kajian kitab An-Nasaihud Diniyah lil Imam Haddad, apa yang telah disampaikan oleh beliau Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Hayyad yang telah menerangkan hal tersebut. Mudah-mudahan akan menambah kekhusyuan kita, ibadah kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah untuk malam Senin yang akan datang akan disampaikan oleh Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hayyad. Selanjutnya para hadirin ada permohonan doa, yaitu dari besan sedang dirawat di rumah sakit Cirebon, yaitu Hababah Khadijah binti Umar Afif. Mohon doa dari kita semuanya agar beliau bisa segera sembuh dari penyakitnya. Mohon kepada Habib Husain. Amin. Ala hadiniya kulliya salaha. Al-Fatihah binti Syifa Al-Hababah Khadijah binti Umar bin Afif. Allah mudah-mudahan cepat sembuh insyaallah, dan tidak ada tul umur fi ta'atillah mata fi sihhatin wa lutul afiyah fi ta'atillah wa ta'atir rasulih ala hadiniyah kulliyah salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wal-dhalin rabbi ighfirli wal wadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatan lana fi dinina ma ahlul qudri unta wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kullal halalan daima wa khilal atqiya ulama nuhalla bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslihna kulla syu'un wa akirra birridha min kulli uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullah takhshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa alal alil kirami syurafa
وعلى صحبه وصحبه الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالفك مرمسا. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.